Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhardan dengan NIM 2110912310002 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi serta tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat atau Miracle. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, saya akan menjelaskan visi dan misi serta tujuan Universitas Lambung Mangkurat terlebih dahulu. Visinya ialah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Adapun rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang dicerminkan pada kapasitas intuisi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian sumber daya manusia dan IPTEX yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan. Fakultas menggunakan variasi narasi kata, antara lain lahan suboptimal atau area, sungai dan pertambangan atau perikanan, kelautan, Fakultas Pertanian, Perikanan, Kedokteran, Kehutanan, Teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian sumber daya manusia dan IPTEX yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. IPTEX dalam pengolahan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini. Universitas Lambung Mangkurat dan fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saing dalam lingkungan lahan basah dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bahkan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Adapun kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi penyampaian yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dengan jabaran sebagai berikut. Yang pertama, terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan IPTEX yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengolahan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama. Yang kedua, berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidik dan pengajaran. Manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan. Yang ketiga, lingkungan lahan basah atau waterland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruh
kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter atau 62 konvensi Ramsar. Secara geografis ini menjadikan faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dalam kompetitif. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat ialah yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang karakter wajah sampai ke puting atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Setelah kita mengetahui visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya kita beralih ke visi dan misi serta tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Misi dan misi serta tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, visinya ialah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misinya ialah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, setelah kita mengetahui visi dan misi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Ialah yang pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, setelah kita mengetahui visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, tentunya juga kita harus mengetahui tentang visi dan misi serta tujuan yang ada dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, visinya ialah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Adapun misinya, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, setelah kita mengetahui visi dan misi yang ada di program studi kesehatan masyarakat, alangkah baiknya juga kita mengetahui tujuan yang ada di
program studi kesehatan masyarakat ialah yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik menjadi konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Adapun tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan, akademik, dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati, dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, pembangunan, kesehatan, masyarakat, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahap-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program policy development atau program planning skill. Yang ketiga, mampu memahami budaya setempat, cultural kompetensi skill.
Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community improvement. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skill. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Terakhir adalah profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu dapat disingkat dengan Miracle, yang setiap hurufnya memiliki makna, yaitu M adalah manager, I adalah inovator, R adalah researcher, A adalah apprentice, C adalah komunitarian, I adalah leader, dan E adalah edukator. Nah, berikut adalah arti dari kata yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan teman-teman semua dan dapat membuat teman-teman tertarik untuk masuk ke dalam bagian Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di program studi kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.